Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang data penyebab kematian yang ada di Indonesia. Data tersebut kami peroleh dari Kaggle. Kaggle sendiri yakni suatu situs ataupun platform yang mengadakan perlombaan-perlombaan di bidang data science. Kemudian kelompok 1 terdiri dari saya pribadi yakni Bima Primayuda, kemudian Dinda Alfika Putri, Mega Putri Rizkyani, Surya Dharma, Zahriatun Nabila. Selanjutnya, kemudian di sini Data Studio adalah fitur gratis yang mengubah data menjadi dashboard dan laporan yang informatif, mudah dibaca, mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Dengan adanya Data Studio, seseorang dapat dengan mudah membuat sebuah laporan data dari berbagai sumber tanpa perlu melakukan sebuah pemrograman. Hanya dalam beberapa saat, kita dapat terhubung ke set data seperti produk Google Marketing Platform, termasuk Google Ads, Analytics, Display and Video 360, Search Ads 360, produk konsumen Google seperti Spreadsheet, YouTube, and Search Console Database, BigQuery, MySQL, dan PostgreSQL file flat melalui upload file CSV, dan Google Cloud Storage platform media sosial seperti Facebook, Reddit, dan Twitter. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mega Putri Rizkyani. Untuk Mega, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah keunggulan Data Studio. Yang pertama, keunggulan Google Data Studio 1, opsi widget yang lengkap. Meski sering dibilang mirip dengan Google Analytics, Data Studio adalah tools yang lebih lengkap. Google Analytics hanya menyajikan pilihan 12 grafik atau bagan di sebuah laporan. Akan tetapi, dengan Google Data Studio, kamu bisa mengakses lebih banyak pilihan widget seperti Hot Graph, Chart, Time Series Graph, dan masih banyak lagi. 2. Sumber data yang luas. Selain cara menggunakan tools ini mudah dan gratis, Google Data Studio juga membebaskan kamu untuk mengakses begitu banyak sumber data yang bahkan tergolong critical platform. Contoh dari beberapa critical platform yang bisa digunakan untuk Data Studio adalah Google Analytics, Google ADS, YouTube, Cold, SQL, Search Console, dan lain-lain. Slide berikutnya. Ketiga, mudah dibagikan. Laporan yang dibuat dengan Data Studio mudah dibagikan ke anggota-anggota timmu dengan cepat. Hal ini bisa mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mega Putri Rizkyani atas penjelasannya. Nah, di sini adalah tampilan dari Google Data Studio yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Surya Dharma. Untuk Surya, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Bima Primayuda selaku moderator di presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait Data Studio, dashboard penyebab kematian di Indonesia. Yang pertama ada data deaths atau data kematian. Di sini jumlahnya sebanyak 928.975 jiwa dan data redundant sebanyak 648,0 dan data short sebanyak 19. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu terkait dashboard penyebab kematian di Indonesia menggunakan Data Studio. Yang pertama ada short URL. Short URL ini di dalamnya terdapat link terkait data penyebab kematian yang ada di Indonesia versi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian data selanjutnya adalah data cost atau data kematian yang ada di Indonesia. Di sini banyak seperti banjir bandang, difteri, campak, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada status. Status ini merupakan peningkatan korban jiwa dari tahun ke tahun sesuai dengan penyebab kematian masing-masing. Selanjutnya adalah judul buku. Judul buku ini merupakan pendataan
dari masing-masing penyebab kematian yang ada di Indonesia, seperti jumlah korban jiwa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dashboard penyebab kematian. Saya serahkan kembali ke moderator Bima Primayuda. Baik, terima kasih untuk Saudara Dharma atas penjelasannya. Kemudian untuk Google Data Studio akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Zariatun Nabila. Untuk Zariatun, saya persilahkan. Baik, di sini terlihat bahwa ada diagram lingkaran. Berikutnya adalah persentase beberapa penyebab kematian di Indonesia. Di sini terlihat bahwa tsunami Aceh mendapatkan persentase sebesar 13,9% dengan 129.171 korban jiwa. Yang selanjutnya yaitu COVID, itu sebesar 12,7% dengan korban jiwa sebanyak 118.330. Selanjutnya yaitu penyakit sistem sirkulasi darah, itu sebesar 9,1%. Selanjutnya yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi dan parasit yang hijau. Itu sebesar 6,4% dengan korban jiwa 59.700. Selanjutnya yaitu kecelakaan lalu lintas sebesar 6,4% dengan korban jiwa yaitu sebanyak 59.604. Selanjutnya yaitu kondisi tertentu yang bermula pada masa perinatal sebesar 4,1% dengan korban jiwa sebanyak 38.320 korban jiwa. Selanjutnya yaitu tsunami Aceh yang hilang dengan korban jiwa yang hilang yaitu sebanyak 4%. Ya, itu 37.527 korban jiwa. Selanjutnya yaitu ada penyakit sistem pernapasan. Sebelahnya, Din. Belum kelihatan. Ya, udah tadi mana? Yang pink. Ya, sebanyak 27.635 korban jiwa. Selanjutnya yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis ini mendapatkan presentasi sebanyak 2,7% dengan jumlah korban sebanyak 25.167 korban jiwa. Dan yang lainnya ini mendapatkan presentasi terbanyak ya, yaitu sebanyak 37,6% dengan korban jiwa sebanyak 349,173. Yang lainnya ini termasuk dari penyakit-penyakit AIDS, penyakit-penyakit seperti difteri, penyakit jantung, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Zariatun Nabila atas penjelasannya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dinda Elvika Putri. Untuk Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan pada presentasi kami kali ini. Google Data Studio memberikan kemudahan bagi kita yang menginginkan data visualization tool yang dapat digunakan secara gratis. Kita juga dapat membuat interaktif dashboard dan menyusun laporan data yang tampak keren serta mudah dimengerti. Dari data yang telah kami sampaikan, didapat kesimpulan bahwa kasus kematian dari tahun 2000 sampai tahun 2021 dengan total kematian 928.975 korban jiwa yang berasal dari 19 sumber data, dan kasus yang tercatat paling kecil dari data kematian adalah pada penyakit tuberkulosis 2,7% dengan korban jiwa 25.167 jiwa. Dan kasus kematian yang paling banyak ada pada lainnya dengan 37,6% dengan 349.000
Dan lainnya ini merupakan penyakit yang tidak terdata pada data, yakni seperti penyakit stroke, anemia, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dinda. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai data kematian yang ada di Indonesia yang ditampilkan melalui Google Data Studio untuk mempermudah dalam pembacaan sebuah data. Jika ada kesalahan dalam presentasi yang kami berikan, saya selaku moderator dan rekan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.